Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir datang saat warga tertidur membuat sebagian perabotan tak terselamatkan. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Permukiman penduduk yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kondisi diperparah setelah sungai meluap. Air datang saat warga tertidur pulas membuat sebagian perabotan tak dapat diselamatkan. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi banjir menahun. Curah hujan di sini semalam tinggi apa gimana, Bu? Iya, nggak terang-terang semalam. Dari jam berapa, Bu? Dari asar Dari sore sampai malam itu, Bu? sampai malam, nggak turun-turun. Pas air masuk jam 12. 12 malam. Pada saat itu lagi ngapain, Bu? Lagi istirahat? Tidur, kasur aja kerendam. Oh, nggak tahu apa gimana? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu mau itunya besar banjirnya. Barang bangun, aduh kasurnya terendam. Hingga kini debit air di sejumlah sungai masih tinggi mendekati tanggul. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, Sungai Begadung dan Kali Jompo meluap hingga melimpas ke permukiman warga di Jember, Jawa Timur. Sebagian warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Air Kali Jompo dan Bedadung meluap hingga menerjang permukiman warga dan jalan raya di Jember, Jawa Timur. Ratusan rumah warga yang berada tidak jauh dari bantaran sungai terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Di Kecamatan Rambi Puji dan Balung, warga terutama lansia dan yang sakit dievakuasi dengan perahu karet oleh tim SAR dibantu relawan. Banjir yang tiba-tiba datang membuat warga tidak sempat mengemasi barang-barangnya. Jadi ini sudah masuk, air sudah masuk di rumah warga. Ini tambah tinggi Mbak. Makanya untuk menyelamatkan diri, semua hewan-hewan sudah dikeluarkan semua. Sementara itu, dari data BPBD Jember, beberapa kecamatan terdampak banjir. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang terdampak berat diungsikan ke rumah tetangga dan balai desa masing-masing. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Usai diperbaiki beberapa bulan lalu, jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Sukorambi dan Ajung Jember malah ambruk diterjang banjir, pemirsa. Aduh, kondisi jembatan sekarang kena. Awas, bener. Ya Allah. Ya Allah. Jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Sukorambi dan Ajung di Kecamatan Sukorambi, Jember ini tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Warga yang merekam kejadian tersebut panik dan langsung berlari menyelamatkan diri. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintasi jembatan. Jembatan ambrol dikarenakan banyak barongan bambu dan air setinggi jembatan sampai naik ke sekitar daratan ke batas kaki jembatan, menyebabkan jembatan hanyut dan geger karena debit air sangat tinggi sekali. Diketahui sebelumnya jembatan ini ambruk dan baru diperbaiki beberapa bulan lalu. Sungai Begadung meluap hingga melimpas ke jembatan hingga penyangga jembatan patah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bencana tanah bergerak kembali terjadi. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak.
Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Ya. Mengungsi kemana Pak? Ya mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah Pak. Sudah nggak bisa ditempatkan? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman Itu. retak-retak juga. Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Fenomena tanah gerak di Jawa Tengah tak hanya terjadi di Tegal, di kota Semarang, tepatnya di kampung Sekip Jangli, daerah yang terdampak tanah gerak semakin meluas. Akibatnya 3 rumah roboh dalam waktu sepekan, 15 lainnya terdampak dan ratusan jiwa terpaksa mengungsi. Fenomena tanah bergerak di kampung Sekip Jangli, Tembalang, Semarang semakin parah dan meluas berdasarkan keterangan Ketua RT. Ada 3 rumah warga yang hancur dan rata dengan tanah. Peristiwa tanah bergerak terjadi perlahan-lahan membuat tanah permukiman semakin bergelombang. Sejumlah retakan tanah terjadi di beberapa titik dan membuat permukiman warga menjadi tidak sejajar atau miring. Hingga 3 bangunan rumah huni roboh hingga ambles. Kontur tanah yang dulu landai kini berubah menjadi patahan terbuka. Bahkan sejumlah rumah warga dalam kondisi mengkhawatirkan lantaran bangunan tidak permanen berbahan kayu sehingga rentan terhadap pergerakan tanah. Terdapat 15 rumah yang terdampak langsung tanah bergerak dan 65 kepala keluarga dari 315 jiwa sebagian diungsikan ke tempat yang lebih aman. Yo jelas khawatir untuk sekarang. Berapa kakak Pak? Cuma kita takutkan kalau pas malam hujan. Terus berjaga gitu teman? Iya, jadi setiap malam kita jaga pos yang ada di musola. Oh, terus ini total ada berapa kakak Pak? Untuk yang terdampak ini ada 15 kakak. Terus yang secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sekitar ada 42 kakak. Tak hanya rumah warga, kerusakan juga menjalar ke infrastruktur desa. Satu titik jalan di jalur menurun yang dulunya menjadi akses utama warga dari Jangli menuju kawasan Undip kini patah dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ander Aprianto, iNews melaporkan. Sinkhole atau lubang raksasa di desa Pondok Balik Aceh Tengah semakin meluas. Pergerakan tanah terus terjadi, memperbesar ancaman bagi permukiman dan sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Balik, Kecamatan Ketol Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak.
Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana. Melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan tercemarnya aliran kali Jaletreng dan sungai Cisadane. Untuk itulah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia itu memantau pencemaran lingkungan yang terjadi. Seperti yang kita lihat ini ya, ada pemantauan dan beberapa di antaranya menggunakan masker karena khawatir ada gas atau pencemaran yang juga berbahaya di udara. Kita bisa lihat ini Menteri Lingkungan Hidup bersama Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo terus melakukan pemantauan dan disampaikan sudah diperiksa 7 saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan, pemirsa. Tujuh saksi sementara ya. Dari mana itu Pak? Dari pihak yang terkait di sini ya. Dari karyawan sama? Ya, karyawan juga. Ya. Nanti sambil jalan ya nanti, karena kan masih proses penyelidikan. Kita masih mencari apakah ada peristiwanya, pidananya atau tidak. Sementara itu, tapi kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Hari ini coba kita yang barang berbahaya kita akan coba. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan terlebih dahulu sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Info pagi hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat
karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pun menyegel pabrik kimia tersebut biang pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Bahkan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup juga akan mengaudit dan melayangkan gugatan terhadap pabrik itu. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Caletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah co-pilot Smart Air Kapten Baskoro Andi Anggoro dimakamkan di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur, Jumat sore. Baskoro merupakan salah satu dari 2 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bovendigul, Papua Selatan. Dan seperti inilah suasana haru mewarnai pemakaman duka Kapten Baskoro di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur. Ya, keluarga dan rekan-rekan almarhum datang, pemirsa, untuk mengantarkan jenazah almarhum hingga ke peristirahatan terakhir. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka di Pondok Kelapa. Baskoro merupakan co-pilot Smart Air yang menjadi korban penembakan KKB saat pesawat mendarat di Bandara Korowai, Kampung Danowage, Distrik Yani Rumah. 13 penumpang selamat, namun Anggoro dan sang pilot Kapten Enggon Erawan meninggal dunia tertembak. Sementara itu, pemirsa, inilah suasana duka jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Erawan yang dimakamkan Kamis malam tadi. Kita lihat tangisan meninggalkan dimakamkannya jasad
almarhum. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, kita lihat ya, suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum, karena almarhum dikenal sangat baik semasa hidupnya. Sebelumnya pemirsa, pesawat Smart Air ditembak sekelompok orang bersenjata di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Hal ini mengakibatkan pilot dan kopilot pesawat tersebut meninggal dunia di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro setelah ditembak sekelompok orang bersenjata di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan itu. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami latar belakang dan penyusun materi stand up mensrea Panji Pragiwaksono. Sejumlah pertanyaan terkait hal itu telah dilayangkan pada Panji saat melakukan klarifikasi pada Jumat lalu. Polda Metro Jaya mendalami latar belakang dan penyusun materi stand up mensrea yang dibawakan oleh komika Panji Pragiwaksono. Penyidik telah memberikan 63 pertanyaan pada Panji dalam undangan klarifikasi pada hari Jumat yang lalu. Beberapa hal didalami oleh penyidik, diantaranya soal latar belakang, tujuan, dan penyusun materi stand up mensrea. Saudara PP sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan 63 pertanyaan. Ini pemeriksaan penyidik mendalami materi terkait latar belakang, siapa yang menyusun materi, serta tujuan penyampaian di acara mensrea. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli.
Sebelumnya Panji Pragiwaksono telah memberikan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya terkait konten mensrea pada 6 Februari yang lalu. Ia menyatakan siap untuk berdialog dengan para pelapor yang melaporkan dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Siap berdialog dengan para pelapor. Ini menarik pemirsa, kita simak ya bagaimana komika Panji Pragiwaksono memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand up komedinya mensrea di Polda Metro Jaya. Panji diperiksa terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand up komedi mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari itu dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam mensrea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara mensrea. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kalau kita ingatkan memang tayangan stand up komedi bertajuk mensrea milik Panji Pragiwaksono akhirnya berbuntut panjang pemirsa. Dan kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand up komedinya itu. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand up komedi bertajuk mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta 3 warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di mensrea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan mensrea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Bang Panji, tolong Bang. Hati-hati guys, hati-hati. Nah, kan Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Diambil keterangan termasuk dari itu dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk
mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara mensrea. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Tidak hanya mengikuti jalur hukum, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono juga menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dari kehadiran Mas Panji. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan kepada Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini menjadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.